Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saat ini saya bersama Ibu Desa Lakawali dalam bincang-bincang desa inklusif dalam pembangunan desa. Selamat sore Bu De. Selamat sore. Ya. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Kali ini kita mau tahu peran perempuan di dalam pembangunan desa Bu De. Iya. Yang selama ini yang telah kita lakukan. Iya. Peran perempuan di dalam pembangunan desa sangat dibutuhkan sekali. Ya. Karena kalau tidak ada perempuan, sesuatunya itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena perempuan merupakan mitra kerja daripada laki-laki. Atau kalau di dalam pembangunan desa tentunya perempuan adalah mitra kerja di dalam pemerintahan desa. Iya, jadi betul-betul perempuan ini sebagai mitra kepala desa dalam menjalankan pemerintahannya di desa ya Bu De? Betul sekali. Terus selama ini bagaimana kaum perempuan di dalam mengikuti proses-proses perencanaan yang ada di desa? Sebagai perempuan kita dilibatkan oleh pemerintah desa di dalam perencanaan di pembangunan di desa, terutama di Desa Lakawali ini. Dan kita sebagai perempuan berkontribusi besar di dalam terlaksananya atau di dalam tujuan di dalam pembangunan desa itu. Sangat dibutuhkan sekali kontribusinya. Artinya dalam proses musyawarah desa tetap diikutkan ya Bu De? Ya, selalu diikutkan, terutama kami dari penggerak PKK atau tim penggerak PKK selalu dilibatkan jika ada perencanaan di dalam pembangunan desa, terutama di dalam musyawarah desa. Apakah sebelum memasuki musyawarah desa ada diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah yang memang khusus dilakukan oleh kelompok-kelompok perempuan? Ya, ada sebelum kita dipanggil di dalam musyawarah desa itu di dalam kelompok PKK ada namanya Pokja-Pokja. Ada Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4. Terlebih dahulu tentunya kita mengadakan rapat internal dulu mengenai apa-apa kontribusi kita sebagai perempuan di dalam pembangunan di desa itu. Oh, jadi selama ini kita melakukan musyawarah dulu, kemudian kita bawa itu ke forum musyawarah desa. Ya, betul. Terus kemudian selama ini ada tidak program-program yang memang telah dilakukan oleh perempuan-perempuan yang ada di desa ini? Oh, ada sekali, terutama ini kalau untuk perempuan tentunya dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Oh iya. Kemudian kegiatan UP2K. Apa itu kegiatan UP2K? Usaha perbaikan pendapatan keluarga. Dari pemanfaatan lahan pekarangan yang kita lakukan di desa-desa itu, nanti hasilnya dapat kita manfaatkan untuk menambah pendapatan keluarga seperti itu. Jadi dalam rangka menambah pendapatan keluarga ya? Ya, seperti itu. Kemudian terus apakah misalnya ini perempuan ini dilibatkan di dalam pelaksanaan pembangunan? Ada tidak? Misalnya kita tadi mengatakan bahwa terkait dengan program ketahanan pangan untuk pemanfaatan pekarangan. Nah, apa yang dilakukan di situ, Bu De? Kami dari perempuan ini sangat dilibatkan sekali oleh pemerintah. Contohnya tadi dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Di desa kami itu ada namanya kelompok wanita tani. Di dalam kelompok wanita tani di situ kita tergabung oleh beberapa kelompok di situ. Kita mengadakan bagaimana cara memanfaatkan lahan pekarangan dengan cara menanam sayuran. Nah, nanti di situ juga apa-apa yang kita butuhkan dalam kelompok wanita tani itu bisa kita usulkan melalui musyawarah desa tadi itu. Oh iya. Saya juga mendengar bahwa ternyata di Desa Lakawali ini aktif juga di dalam pendataan yang dilakukan oleh desa ya, Bu De? Betul sekali. Ya, terutama tadi desa ada programnya pendataan SDGs. Kemudian desa juga ada pendataan Dasawisma. Karena dari Dasawisma itulah ada keterkaitannya dengan pendataan SDGs. Yaitu di pendataan SDGs bisa menjadi satu pintu dalam pendataan Dasawisma. Seperti itu. Iya. Melalui proses pendataan ini juga kita bisa tahu apa sih kebutuhan perempuan yang ada di desa ini ya, Bu De? Ya, betul sekali. Jadi tentang bagaimana meningkatkan ekonomi keluarga, ya terutama perempuan, identik dengan yang namanya ekonomi untuk memenuhi bagaimana kebutuhan keluarga kita itu, seperti itu.
Terus kemudian ini kan kita sudah bercerita tentang di pelaksanaan pembangunan. Nah, kalau terkait dengan pengawasan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh desa, apa-apa saja yang biasa ibu-ibu lakukan di desa ini? Ya, di dalam proses pengawasan itu ya tentunya saya selaku tim ketua Ya, tim penggerak PKK PKK. selalu melakukan pengawasan kepada ibu-ibu, terutama tadi itu di dalam kelompok KWT, yaitu KWT kan ya? tentunya dalam sebuah organisasi itu kan ada namanya keuangan. Nah, di Iya, situ kita disuntik dana dari pemerintah desa, tentunya saya bagaimana bisa mengawasi sehingga kelompok wanita tani itu tetap bisa berjalan, iya, iya. dan kegiatan itu dapat menghasilkan seperti itu, tidak mandek hanya sampai di situ. Setelah kita dikasih dana, ya kegiatan itu tidak hanya mandek di situ, bagaimana bisa berjalan atau berkesinambungan seperti Iya. itu. Jadi dengan melalui pengawasan yang bagus, ya itu harus kita laksanakan. Eee, apa harapan-harapan ke depannya ini pemerintah desa untuk keberpihakan terhadap program-program yang berpihak terhadap perempuan? Ya. Harapan kami selaku perempuan itu ingin selalu dilibatkan dalam Ya, proses pembangunan di desa kita ini. ya, Itu harapan saya. Yang kedua, bagaimana bisa meningkatkan ekonomi keluarga, ya, terutama kalau ekonomi keluarga sudah bagus, tentu di dalam kehidupan kita berkeluarga itu akan bagus juga. Itu harapannya. Yang intinya di sini perempuan ingin selalu dilibatkan dalam proses pembangunan di desa, terutama untuk pembangunan ekonomi keluarga. ya. Itu. Nah, salah satu program prioritas penggunaan dana desa, kita tahu juga ini Bude, ada yang namanya pencegahan stunting. Nah, seperti apa keterlibatannya perempuan di situ dalam hal menangani stunting ini, Bude? Eh, jadi keterlibatannya perempuan di dalam Ya, penanganan stunting itu yaitu terutama kami di tim penggerak PKK itu ada namanya Pokja 4. Nah, di ya, dalam Pokja 4 itu di situ adalah perencanaan sehat ya, dan kesehatan. Nah, kemudian di Pokja 3 yaitu tentang tentang pemanfaatan lahan pekarangan. ya, Keterlibatan kami itu tentunya ya tadi dengan memanfaatkan lahan pekarangan, dari hasil lahan pekarangan itu dapat membantu kita dalam penanggulangan stunting, yaitu dapat menghasilkan makanan-makanan lokal yang bisa kita berikan ya, kepada bayi yang mengalami stunting. Kemudian juga ya, di desa itu ada namanya pemberian makanan tambahan. tambahan. Jadi kami selaku tim penggerak PKK dan perempuan-perempuan yang ada di desa Lakawali itu melakukan kegiatan tadi, memberikan makanan tambahan kepada bayi dan balita yang risiko stunting dan sudah mengalami stunting. Nah, kemudian juga kepada ibu-ibu yang berisiko berat badannya kurang. Nah, jika berat badannya kurang nanti bisa melahirkan anak yang berisiko stunting. Jadi itulah tadi, yaitu dengan cara pemberian makanan tambahan, kontribusi kami Jadi kepada program pemanfaatan pekarangan ini tidak hanya dalam hal menunjang ekonomi keluarga, tetapi juga dalam hal penanganan stunting atau pencegahan stunting ya, dalam hal pemenuhan gizi ya Bude. ya betul Terima sekali Pak. kasih Bude atas kesempatannya telah hadir bersama kami berbincang-bincang di dalam podcast dalam melihat pembangunan desa inklusi yang bagaimana melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat. Dan ternyata di desa ini begitu aktif peran perempuan di dalam pembangunan desa. Makasih lagi Bude, sekali Iya, lagi terima terima kasih. kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kami masih bisa diundang untuk mengadakan podcast tentang bagaimana keterlibatan perempuan di dalam pembangunan desa. Dan mudah-mudahan Desa Iya, Lakawali ya. menjadi contoh yang baik untuk desa-desa lain bagaimana keterlibatan kita di dalam pembangunan desa. Insya Terima Allah kasih. Bude, kesempatannya nanti itu tentunya akan dibuka lebar dalam hal mengungkapkan semua apa-apa yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam hal pembangunan desa. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.